saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. 2 bulan lebih setelah lengser dari kursi Presiden Republik Indonesia, pamor Joko Widodo tidak lantas kendur. Sosoknya masih jadi buruan lensa wartawan, apalagi setelah nama Jokowi masuk nominasi tokoh dunia paling korup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Sebagai organisasi jurnalisme investigasi global yang berfokus pada pemberitaan kejahatan terorganisir dan korupsi, OCCRP menjelaskan alasan masuknya nama Joko Widodo dalam daftar tokoh dunia paling korup tahun 2024. Penerbit OCCRP mengatakan, kelompok masyarakat sipil dan para ahli menilai pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan lembaga anti korupsi, serta meremehkan lembaga pemilu dan peradilan di Indonesia demi menguntungkan ambisi politik keluarganya. Korup apa? Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Hingga kini, Jokowi masih berada di mercusuar pemberitaan terkait bermacam isu. Tapi tidak halnya dengan mereka yang pernah menjadi pembantunya di pemerintahan. Ada yang tahu sekarang Muldoko ada di mana? Pria yang dipercaya menjadi kepala staf presiden di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini sempat menjadi bulan-bulanan masyarakat lantaran mengudeta Partai Demokrat. Ia berupaya mengambil alih kepengurusan partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal yaitu KSP Muldoko yang berkomplot dengan segelintir kader. Banyak juga dari mereka yang sudah dipecat secara tidak hormat. Pada 5 Maret 2021, sejumlah orang yang menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tak terima dengan manuver brutal tersebut, kubu Agus Harimurti Yudhoyono menempuh jalur hukum. Setelah melalui proses panjang di semua jenjang lembaga peradilan, terakhir kasasi di Mahkamah Agung, Majelis Hakim menegaskan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Bahwa novum yang diajukan para pemohon peninjauan kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi. Muldoko kalah. Pensiunan tentara berpangkat jenderal yang pernah menjadi Panglima TNI itu gagal mengkudeta Partai Demokrat. Kini, sejak kekuasaan Jokowi berakhir, pemberitaan tentang Muldoko nyaris tidak ada. Namanya tidak ada dalam jejak berita terkini yang ditampilkan di halaman utama laman pencari. Begitupun dengan Yakut Khalil Koumas yang menjabat Menteri Agama di era Jokowi Ma'ruf Amin. Nama pria yang pernah menakodai pimpinan pusat GP Ansor ini tidak lagi masuk ke dalam pusaran pemberitaan. Saat memimpin Kementerian Agama, Yakut sering membuat gaduh publik dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Salah satunya kala membuat analogi suara azan yang dinilai mengganggu dengan gonggongan anjing yang menyalak secara bersamaan. Ucapan Yakut itu menuai kecaman dan berbuah laporan ke polisi. Selain soal anjing, ada banyak pernyataan Yakut yang menimbulkan polemik hingga bermuara pada desakan agar ia dicopot dari jabatannya. Di akhir masa jabatannya, ia diseret ke dalam pansus hak angket DPR RI dan dilaporkan ke KPK oleh sejumlah kelompok atas dugaan korupsi pelaksanaan ibadah haji 2024. Kini, semua kegaduhan yang datang dari Kementerian Agama sudah reda seiring penggantian menteri. Kendati ada lebih dari 15 menteri Jokowi yang diajak lagi ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Yakut Khalil Koumas tidak masuk di dalamnya. Selain Muldoko dan Yakut Khalil Koumas, para pembantu Jokowi yang kerap menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan kini jarang muncul dalam laman pemberitaan, diantaranya ada Nadiem Makarim dan Ali Mokhtar Ngabalin.